Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer semakin menunjukkan kualitas kerja, selalu semangat, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa untuk mencapai impian menjadi aparatur sipil negara, itu salah satu hal yang sangat sulit apabila statusnya bukan status honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini disampaikan pada informasi ini katanya ada tiga cara percepatan. Tiga cara percepatan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Hal ini telah ditemukan. Syarat ini jadi kunci keberhasilan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan tiga syarat percepatan pengangkatan honorer ini, tentunya semua Bapak Ibu honorer ingin tahu kira-kira apa caranya. Kemudian, apa kira-kira syarat yang harus dipenuhi sehingga nantinya Bapak Ibu honorer bisa mencapai impian menjadi aparatur sipil negara. Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai. Langsung saja pada informasinya. Lengkongaobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan harapan para honorer dan tiga cara untuk menempuh impian menjadi aparatur sipil negara. Ini berlaku untuk Bapak Ibu honorer. Seperti yang diketahui, terdapat kurang lebih 1 juta guru honorer masih menunggu kepastian status pengangkatan aparatur sipil negara. Nah, tentunya yang 1 juta guru honorer ini saling bertanya kira-kira bagaimana caranya supaya bisa menempuh impiannya untuk bisa diangkat menjadi ASN. Cara apa yang harus dilalui? Maka pada informasi kali ini, tiga cara tersebut sudah tersedia. Ikuti terus informasinya. Sayangnya hal tersebut menjadi ironi dalam dunia pendidikan di Indonesia karena sudah sepatutnya para tenaga honorer itu memperoleh peluang untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara, baik P3K maupun PNS. Sehingga dalam hal ini pemerintah melalui Kemendikbudristek tengah menyiapkan tiga strategi untuk menuntaskan persoalan guru honorer, yaitu dengan hal berikut ini. Pertama, sistem marketplace guru. Yang kedua, perekrutan guru secara langsung oleh sekolah. Dan yang ketiga, penempatan guru honorer pada formasi yang minim peminatnya. Jadi itu tiga cara Bapak Ibu ya. Tentunya sistem marketplace ini, ya silakan Bapak Ibu dicari tahu informasi terkait dengan bagaimana caranya, demikian juga dengan syarat-syaratnya. Kalaupun kedua perekrutan guru secara langsung oleh sekolah itu biasanya melalui informasi dan langsung disampaikan kepada Bapak Ibu honorer, biasanya guru-guru yang sudah kian ada di sekolah memberi informasi kepada rekan dan sahabatnya. Seterusnya, penempatan guru honorer pada formasi yang minim peminatnya, yaitu misalnya perekrutan oleh pemerintah kabupaten kota, misalnya dalam hal pengangkatan guru bantu daerah, guru kontrak, yang anggarannya adalah dari APBD. Kemudian disampaikan Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek mengatakan bahwa ketiga usulan tersebut akan diterapkan pada pengadaan CASN P3K tahun 2024 mendatang ini. Paling cepat dilaksanakan pada seleksi ASN 2024, tuturnya. Selain itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Sodik Mujahid, mengatakan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini akan membuat harapan bagi guru honorer. Ia turut berharap dengan disahkannya Undang-Undang ASN ini akan mempercepat pengangkatan guru honorer yang ada.
Selain itu, ia juga menjamin guru honorer akan lebih mudah pengangkatannya menjadi P3K jika dibandingkan dengan non-ASN teknis. Ingat Bapak Ibu ya, proses pengangkatan honorer menjadi ASN P3K itu lebih gampang dibandingkan dengan non-ASN teknis. Hal ini dikarenakan data guru honorer jelas dan terdata dalam Dapodik dan juga Simpatika. Dapodik bagi guru honorer di bawah naungan Kemendikbudristek dan Simpatika bagi guru di bawah naungan Kemenak atau Kementerian Agama. Sehingga diharapkan data guru honorer yang terdata tidak ada perubahan baik di daerah maupun tingkat pusat. Akan tetapi yang menjadi kendala yakni kesiapan daerah untuk menjalankan amanah Undang-Undang ASN terbaru ini. Dengan disahkannya Undang-Undang ASN secara otomatis memberikan payung hukum. Tergantung syarat selanjutnya adalah bagaimana kemampuan daerah terkait dengan keuangan. Namun jika keuangan daerah tidak mendukung, maka mustahil untuk menerapkan amanah dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan agar pemerintah pusat dapat memperhatikan kondisi keuangan masing-masing daerah dalam pengangkatan honorer tersebut. Selain Undang-Undang Keseimbangan Pemerintah Daerah dan Pusat, bagaimana bisa mempercepat pengangkatan guru honorer? Karena undang-undangnya sudah ada, tinggal dananya tutur sodik. Demikian informasi Bapak Ibu terkait dengan 3 cara untuk merekrut honorer menjadi aparatur sipil negara. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada informasi ini, semoga dengan 3 cara tersebut nantinya Bapak Ibu honorer yang sudah lama menunggu pengangkatan bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara dengan mencoba masuk menjadi ASN melalui 3 cara yang telah dipaparkan tadinya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan peraturan pemerintah yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 ke depan, tentunya kita juga sedang menunggu kepastiannya kapan kira-kira terbit. Namun pertanyaan dari Menpan RB dan para pejabat Kementerian Pan RB mengatakan bahwa paling lambat Desember 2023 tahun ini terbit peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang ada kaitannya dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun depan. Itulah informasinya Bapak Ibu. Mari kita doakan bersama program kerja pemerintah yang selalu berpihak kepada honorer untuk menyelamatkan nasib honorer ini di tahun 2024 dengan adanya payung hukum atau regulasi yang sah dan resmi yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.